Banyak sekali kalau luar negeri juga apalagi. Aku khususnya di finansial, di bank biasanya. Aku track recordnya kebanyakan finansial semua di bank. Tiap hari di Rusia tuh ada bank sana kita ambil duitnya kena tahun berapa 2013 itu kena. Pesatnya perkembangan dunia digital menuntut para pengguna internet untuk cepat beradaptasi. Berbagai sajian dan kemudahan dimanjakan hanya dengan satu kali klik. Maka semua akses informasi yang diinginkan terpampang di layar. Di balik situasi yang serba instan ini, justru data informasi pengguna menjadi ancaman. Para penjahat dunia maya bergentayangan leluasa, mencomot dan mengakses perangkat digital kita, tanpa terdeteksi siapakah pelakunya. Bahkan dalam jejaring media sosial, heboh kejanggalan pada aplikasi pengguna smartphone. Apakah akibat data masyarakat yang bocor? Dan siapakah pelaku di balik itu semua? Malam ini, Misteri Dunia akan mengupas bagaimana para hacker bekerja, mencuri data, membobol sistem keamanan, hingga menyerang negara lewat jejaring internet. Lagi-lagi kabar kebocoran data penduduk Indonesia di forum gelap kembali santer beredar. Kali ini, sekitar 1,3 miliar lebih data kartu registrasi SIM card prabayar yang bocor. Adalah akun bernama Bjorka yang mengungkapkan hal ini. Dalam cuitannya, Bjorka menyematkan screenshot berisikan informasi penawaran penjualan data sebanyak 1,3 miliar. Tak hanya itu saja, data sebesar 87 GB diklaim berisi NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi dijual dengan harga Rp743 juta. Tentu saja hal ini membuat seluruh masyarakat Indonesia begitu resah. Timbul tanda tanya besar, bagaimana bisa data pribadi dengan mudah diretas? Lantas, jika sudah begini, siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut? Dijual di internet gitu dan diberikan sampelnya sekitar 1,5 juta sampel begitu, dan saya sudah ngecek beberapa sampelnya itu memang valid gitu, terverifikasi dan nomornya benar begitu. Sungguh mencengangkan karena data sampel yang diberikan oleh si hacker ini gitu, si penjual data ini, ternyata aturan Kominfo yang harusnya satu NIK dan KK hanya bisa digunakan untuk 3 nomor per operator begitu. Ternyata ada satu NIK dan KK yang digunakan untuk ribuan nomor. Yang dirugikan siapa? Masyarakat gitu. Karena dari nomor handphone itu bisa digunakan untuk melakukan teror, spam gitu, penipuan, pengambil alihan dompet digital, ya kan, kemudian pencurian rekening gitu, yang akhirnya banyak merugikan masyarakat dan banyak membuat hidup masyarakat kita berantakan. Kalau kita mau bertanya siapa sosok di balik hacker ini, ya agak susah. Kenapa? Karena hacker yang jago, pintar, dia pasti akan menyembunyikan identitasnya gitu. Lemahnya dinding pertahanan siber di Indonesia ditandai dengan mudahnya data-data rahasia ini dicuri. Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara membutuhkan anggaran baru untuk melawan para hacker. Bahkan, nominal yang disebutkan jumlahnya terbilang fantastis, yakni berkisar 2 triliun atau bisa lebih. Lantas dengan jumlah tersebut, terbilang wajarkah untuk memberantas hacker si pelaku kejahatan dunia siber? Saya nggak ngerti tuh bagaimana hitung-hitungan melawan hacker tuh harus sampai 2 triliun gitu, atau 5 triliun atau 20 triliun gitu. Nggak ngerti tuh gitu. Atau mungkin itu digunakan untuk beli alat gitu yang harganya 2 triliun gitu. Ya itu bukan masalah alatnya gitu. Anggaran penting memang gitu untuk mendukung kegiatan di kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber. Memang penting sekali gitu. Yang hangat menjadi perbincangan masyarakat di jagat dunia maya adalah aplikasi WhatsApp yang dirasa ada kejanggalan. Sebagai pengguna WhatsApp pasti mengetahui kalau centang 1 dan centang 2 pada chat memiliki sebuah arti. Chat sudah terkirim namun belum terbaca dan centang akan berubah menjadi 2 ketika pesan tersebut sudah dibaca oleh penerima. Namun kejanggalan para pengguna chat WhatsApp sering ditemui terlihat berstatus online padahal masih centang 1. Dan bahkan status aplikasi kerap online tapi pengguna merasa tidak sedang membuka aplikasi tersebut. Benarkah aplikasi WhatsApp penduduk Indonesia sedang dihack?
Jadi kalau kita berbicara masalah aplikasi ya gitu, contohnya misalkan WhatsApp yang tiba-tiba kelihatan online walaupun kita baru centang satu atau kita ternyata nggak aktif gitu. Ya mungkin ada kesalahan sistem di servernya WhatsApp gitu. Tetapi kalau misalkan ternyata gitu ada orang lain yang ternyata dia memiliki data-data kita dan melakukan pengambil alihan akun WhatsApp kita gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dicek tuh apakah WhatsApp kita itu terkoneksi dengan device lain. Kalau kebocoran data ini efeknya adalah dengan memiliki data yang cukup lengkap gitu, dia bisa melakukan penipuan untuk mengambil alihan akun WhatsApp gitu. Di mata dunia, hacker Indonesia juga dikenal berbahaya dan tidak akan segan-segan melakukan tindakan cybercrime untuk menyerang, membobol sistem, atau mencuri data target. Tidak hanya meretas situs dalam negeri saja, berbagai situs milik negara lain pernah menjadi korban kesadisan hacker tanah air. Pernah di tahun 2013, kita ini menjadi negara ketiga terbesar di dunia yang melakukan penyerangan atau hacking ke negara-negara lain di luar negeri gitu. Nomor 3 seluruh dunia gitu. Pernah juga dari Indonesia hanya SMA saja bisa menjebol itu ya. Jadi begini, secanggih apapun ya teknologi itu, kalau kemudian dipelajari banyak orang, itu juga akan repot juga ya, akan jebol juga. Nah, untuk memprotek itu maka di Indonesia ada yang namanya BSSN. Ya. Tugas pokoknya adalah memprotek media milik negara. Ya, tetapi itu pun kadang-kadang kita masih kewalahan. Karena apa? Ini urusan high tech ya. Urusan yang memang juga untuk memproteknya juga dengan alat-alat yang harus lebih canggih. Oleh karenanya, hacker tetap di bawah pembinaan kita secara literasi dan kita tetap secara umum pada masyarakat selalu memberikan public opinion supaya mereka tetap on the track ya, tidak lantas meniru ataupun juga melakukan hal-hal yang merugikan sebagaimana terjadi pelanggaran-pelanggaran kalau misalnya itu dilakukan termasuk para hacker-hacker itu. Demikian. Salah satu hacker Indonesia yang paling sohor adalah Jim Geovedi. Reputasinya dikenal ciamik hingga dianggap berbahaya bagi dunia. Jim pernah mengubah arah orbit satelit milik Cina dan menggeser rotasi 2 satelit milik Indonesia. Atas kemampuannya itu, kini Jim membuka jasa konsultan, uji coba sistem jaringan keamanan, dan pengamanan satelit di London, Inggris. Dan yang paling menghebohkan di tahun 2019 lalu, siswa SMP yang baru berusia 15 tahun mendadak viral dan jadi sorotan masyarakat. Namanya Putra Aji Adari, asal Tangerang, berhasil meretas lembaga penerbangan internasional NASA milik Amerika. Putra Aji ternyata juga pernah membobol ratusan situs pemerintah yang memiliki sistem keamanan ketat dan mengejutkannya mampu dibobol hanya kurang dari 3 menit. Timbullah pertanyaan, apakah mungkin situs dengan keamanan yang sangat ketat dapat diretas begitu saja? Mungkin perlu kita sadari ya gitu bahwa teretasnya suatu institusi gitu kadang-kadang bukan disebabkan oleh jagonya si hacker gitu. Tapi seringkali disebabkan karena lemahnya sistem keamanan yang dimiliki oleh institusi tersebut. Begitu. Sehingga ketika misalkan lembaga ini dia lupa melakukan patch gitu atau antivirusnya tidak diupdate gitu kan, atau dia membuat aplikasi baru yang sebenarnya masih ada celah security-nya gitu. Ternyata sudah terlanjur dipublish gitu. Nah, ketika ada orang nyoba-nyoba masuk, ternyata loh, ini kok bisa? Loh, ini kok gampang gitu. Ini ternyata kita bisa loh geser koordinat gitu. Ternyata NASA juga banyak celahnya loh gitu. Jadi banyak kasus-kasus peretasan itu bukan disebabkan oleh si hackernya yang jago, tapi oleh si penyelenggara sistem elektroniknya ini gitu yang memang mereka lemah gitu.
Tindak kejahatan cyber makin mengkhawatirkan. Celah sistem keamanan teknologi dimanfaatkan orang untuk meraup keuntungan. Juga uji coba kemampuan. Sebut saja kasus pembobolan kartu kredit, memindahkan transaksi uang, meretas tampilan layar Videotron, dan kasus-kasus lainnya. Juga bentuk protes kebijakan dengan cara meretas situs pemerintah hingga kejahatan yang merugikan negara. Jadi beberapa waktu yang lalu kita dengar banyak sekali kasus-kasus skimmer. Skimmer itu adalah kejahatan cloning kartu ATM gitu, ya kan. Jadi kartu ATM ketika dimasukkan ke mulut ATM, kemudian di situ dipasangin alat gitu yang gunanya untuk mengcopy data ATM tersebut. Nah, setelah datanya dicopy, dibutuhkan PIN karena kartu ATM tidak bisa digunakan, nggak ada PIN-nya. Biasanya orang untuk mengetahui PIN-nya pasang kamera kecil di atasnya keypad gitu. Kalau misalkan itu gampang ketahuan, sekarang si pelaku skimmer ini pasang keypad palsu, ditaruh di atasnya keypad asli gitu. Yang kalau dia mencet PIN-nya itu langsung tercopy gitu. Banyak sekali kalau luar negeri juga apalagi. Aku khususnya di finansial, di bank biasanya. Aku track recordnya kebanyakan finansial semua di bank. Tiap hari di Rusia tuh ada bank sana, kita ambil duitnya, pernah itu tahun berapa, 2013 itu pernah. Jadi sistemnya itu dia pakai mata uang 2 euro sama dolar, tapi kita isi misalnya $1, kita transfer pakai tanda minus, itu masuk duitnya. Jadi bisa transfer minus 10.000, jadi yang di mata orang dolar ini jadi 10.000 US. Itu jadi salah dari sistemnya. Dari situ kita tarik duitnya. Kalau pengen dirahasiain mas sengaja, kalau orang semua tahu takutnya culik gitu kan. Karena belum bisa ngambil duit kan kita kan. Kalau ada mafia ngambil kita gimana? Ayo ambil duitnya nih, atau nggak mati kamu. Bisa aja kan. Cuman lebih enak nggak pengen ketahuan sih. Kalau orang ketahuan itu malah nggak enak kan. Mau tidak mau, pengamanan sebuah sistem teknologi menjadi penting dan sangat dibutuhkan. Salah satu langkah perusahaan, pemerintah serta aparat negara yaitu dengan bekerja sama memberikan posisi ini kepada mereka para hacker profesional. Tergantung sistemnya mau dilepas gitu, kan ada setiap sistem ada celahnya nih. Nah celahnya itu kita exploit. Jadi kita coba-coba celahnya biasanya masuk ke sistemnya, taruh backdoor. Dari backdoor kita ambil database. Ada misalnya ada misalnya file dokumen PDF, kalau macam kita ganti file dokumennya jadi masukin virus. Nanti kalau ada yang download pada kena virusnya. Jadi dia kayak gitu. Ya pernah sih, tapi bukan karena ketangkap ya, tapi bisa dibilang menyerahkan diri. Karena aku bikin video, terus posting di YouTube, polisi dibaca, sama orang banknya juga baca, wah ini nggak bahaya, ini nggak benar nih. Di video itu aku bisa edit saldo, bisa akses data orang. Karena niat pengen ngasih tahu, karena mereka secara baik-baik kan nggak mau nyamperin gitu. Jadi kita pas posting aja publik, baru dari situ mereka malah laporan ke polisi, kita anggap gitu. Dan satu lagi yang perlu kita pikirkan adalah bahwa kita tetap harus memantau hal-hal seperti itu, mengingat ini menyangkut juga masalah keamanan, dan kita ingin negeri kita tetap negeri yang aman, tertib, dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran akibat adanya akses-akses para pihak ya ke dark web tersebut. Dan yang paling menghebohkan, di bagian terdalam jejaring berbasis internet ini ada sebuah situs jasa pembunuh bayaran tersohor, yaitu MassRabbit. Di mana keberadaan mereka? Siapa pelaku eksekutor pembunuhnya? Hingga saat ini masih belum bisa terdeteksi dan masih menjadi misteri.